Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan dan saya hormati, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Allah berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Demikian juga manusia adalah makhluk Allah yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits Abi Dzar, Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhsiruna bil-laili wa nahar wa aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian sering berbuat salah, sering terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat di siang ataupun di malam hari. Maka minta ampunlah kalian semua kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Di dalam hadis yang semakna diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik dengan sanad yang dihasankan oleh sebagian para ulama dan sebagian yang lain mendalilkan bahwa rahimahullahu a'lam, kata Rasulullah bani Adam khata wa khairu ta'im at-tawwabun. Setiap anak manusia dari keturunan Adam alaihi salatu wasalam sering berbuat salah, dan sebaik-baik manusia yang terjatuh di dalam perbuatan dosa dan maksiat, dia bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Anna hikmatal ilahiyyah taqtadi tarkib asy-syahwati wal ghadabi wal hawa fil insan, walau lam yukhlaq fihi hadhihi dawa'i lam yakun insanan, bal malakan fadhanbu min mujibatil bashariyati kama nisyana min mujibatiha." Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya hikmah Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia diciptakan dengan memiliki syahwat. Manusia diciptakan dengan memiliki al-ghadab, rasa marah. Demikian juga manusia diciptakan dengan memiliki hawa nafsu. Seandainya manusia tidak diciptakan dengan memiliki syahwat, rasa marah, maka bukan dinamakan sebagai manusia, akan tetap dinamakan sebagai malaikat, makhluk Allah. Alladzina la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang senantiasa melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Fadhanbu, kata beliau, maka dosa adalah perkara yang wajib, yang pasti akan didapatkan dan dialami oleh manusia. Sebagaimana lupa adalah perkara yang pasti akan dialami dan didapati manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang lain, "Inna Allah Azza wa Jalla khalaqal malaikata uqulan bila shahwatin
ghalaba syahwatuhu kana khairan min al-malaikah wa man kana syahwatuhu ghalabat aqlahu kana syarran min al-hayawanat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat dengan hanya memiliki akal dan tidak diciptakan dengan syahwat. Sebaliknya Allah menciptakan hewan dengan memiliki syahwat tanpa akal. Adapun Allah menciptakan manusia dengan dua-duanya, memiliki akal dan memiliki syahwat. Maka barang siapa yang akalnya mengalahkan syahwatnya, dia lebih mulia daripada malaikat. Dan sebaliknya barang siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, dia lebih jelek dari hewan. Bahkan ayat-ayat saudara kaum muslimin yang saya muliakan dan saya hormati, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan suatu amalan yang afdal di dalam Islam agar supaya senantiasa istiqamah berjalan di atas as-siratal al-mustaqim. Allah memerintahkan mereka untuk beristighfar agar supaya menutupi celah, agar supaya menutupi kekurangan yang mereka lakukan tatkala melakukan istiqamah. Kata Allah, "Wastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Maka beristiqamahlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian di dalam istiqamah kalian. Qala Al-Hafiz Ibn Rajab di dalam kitab Al-Jami' al-Ahkam, fa hadhihi al-ayah tadullu ala anna al-mustaqim la bud an yukhti' ala anna al-mustaqim la bud an yaqa fi dhunub wa ma'asi wa dhulm aw kama qala rahimahullah. Kata beliau Ibn Rajab, maka ayat ini menunjukkan bahwa seorang hamba Allah yang mustaqim, yang betul-betul berjalan di atas siratal mustaqim, beristiqamah, pasti akan terjatuh di dalam kesalahan, pasti akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan dan menerangkan di antara sifat hamba-hamba yang bertakwa, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dosa kalian. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah telah persiapkan jannah tersebut bagi hamba-hamba yang bertakwa. Siapakah hamba-hamba yang bertakwa? Bagaimanakah diri dan bagaimanakah sifat mereka? Kata Allah, mereka adalah hamba-hamba Allah yang menginfakkan dan mensedekahkan harta mereka, baik ketika suka ataupun duka, ketika lapang ataupun sempit, ketika senang ataupun susah. Demikian juga mereka adalah hamba-hamba Allah yang bisa menahan marah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mudah memaafkan kesalahan manusia. Kemudian Allah menjelaskan di antara sifat hamba yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahisyah. Hamba Allah yang apabila mereka terjatuh di dalam perbuatan fahisyah, zakarullah. Audara anfusahum, atau ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah. Mereka ingat kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka mengingat Allah, mereka beristighfar kepada Allah, dan mereka tidak terus-menerus di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini membedakan, yang menjadi pembeda antara hamba Allah al-muttaqun, al-mu'minun, al-mustaqimun dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang fasik, orang-orang zalim dan orang-orang fajir. Hamba Allah yang bertakwa terjatuh dalam perbuatan dosa, akan tapi mereka langsung ingat kepada Allah. Mereka beristighfar kepada Allah dan mereka tidak terus-menerus di dalam perbuatan dosa tersebut. Tidak terus-menerus di dalam penyimpangan, di dalam kesalahan yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ayo ikhwah. Kemudian jamaah kaum muslimin yang saya muliakan dan saya hormati. Dalil-dalil yang telah kita sebutkan atau telah kita dengarkan bersama bukan berarti menjadi dalil ataupun alasan ataupun hujjah untuk bolehnya berbuat dosa, ataupun untuk bermudah-mudahan berbuat dosa. Akan tetapi sebaliknya, dalil-dalil yang telah kita dengarkan ini semua menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hamba. Di mana tatkala hamba-hamba terjatuh di dalam perbuatan dosa dan maksiat, Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka mau kembali, agar mereka mau bertobat, agar mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih membuka pintu taubat bagi siapapun
Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu ghafurur rahim." Kata Allah, wahai hamba-Ku yang kalian berbuat melampaui batas terhadap diri kalian sendiri. Jangan kalian berputus asa dari ampunan Allah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, fa hadhihi al-ayah da'watun li jami'i tuta' min al-kafirin wa ghairihim ila at-taubah wal inabah. Lianna Allah azza wa jalla yaghfiru dzunuba jami'an. Tsumma raja'a minha. Maka ayat ini seruan, ajakan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, baik dari kalangan orang-orang kafir ataupun dari orang-orang mukmin. Karena Allah mengampuni seluruh dosa bagi orang yang mau bertobat dan kembali kepada Allah. Wa in kana mahma kanat wa in kanat mithqal zabalil bahr, walaupun dosanya setinggi dan sebanyak buih yang berada di lautan. Walaupun meskipun dosa seorang hamba sangat banyak, ketika mau bertobat dan beristighfar kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Musa bin Sa'id, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syams min maghribiha." Allah akan senantiasa membuka tangan dan menghamparkan tangannya di siang hari agar supaya hamba-hamba yang berbuat maksiat di malam hari bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, Allah akan senantiasa membuka tangannya di siang hari agar supaya hamba-hamba yang berbuat maksiat di malam hari bertobat kepada Allah, dan Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya sampai matahari terbit dari arah barat. Nah, ayo maka ini semua menunjukkan akan luasnya rahmat Allah dan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya agar supaya mereka mau bertobat, agar supaya hamba-hambanya tidak meyakini bahwasanya ketika dia mau bertobat Allah tidak akan menerima taubatnya. Bahkan yang menunjukkan akan luasnya rahmat Allah dan besarnya kasih sayang Allah, Allah masih memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir agar mereka mau bertobat kepada Allah, agar mereka mau kembali dari kekufuran mereka kepada jalan yang lurus. Setelah Allah menunjukkan ucapan kufur mereka, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu dari tiga ilah. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid, dan tidak ada ilah yang boleh disembah melainkan hanya satu. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Dan seandainya orang-orang kafir di antara mereka tidak mau berhenti dari ucapan-ucapan kufur mereka, maka sungguh mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan mengatakan, "Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna." Tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah? Tidakkah orang-orang kafir dari Nasara mau bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan akan luasnya dan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia secara umum. Bahkan Allah masih memberikan kesempatan kepada orang-orang munafik agar mereka mau kembali kepada Allah, agar mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebutkan sifat dan perilaku orang-orang munafik, innal munafiqin fi dzarkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di neraka yang paling bawah, dan tidak akan mendapatkan penolong bagi orang-orang munafik. Kemudian kata Allah, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang mau bertobat di antara orang-orang munafik, wa aslahu, dan mereka memperbaiki amalan mereka, wa aqsamu billah, dan mereka berpegang teguh terhadap agama, wa akhlasu dinahum billah, kemudian mereka mengikhlaskan seluruh peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ma'al mu'minin fa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu bersama orang-orang beriman. Wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dengan pahala yang banyak. Nah, ya Allah, barakallahu fikum jami'an. Setelah diketahui tentang seorang hamba mana balagh min al-ilmi wa taqwa, setelah diketahui tentang seorang manusia setinggi apapun tingkat keilmuan dan ketakwaannya, pasti
akan terjatuh di dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka wajib hukumnya bagi setiap hamba untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Wajib hukumnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis Al-Aqarib bin Yazar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, "Ayyuhan nas, tubu ila Allah jami'an, wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah semuanya. Kalian semuanya bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yawm aktsar min 70 aw min 100." Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap harinya lebih dari 70 kali ataupun 100 kali. Ada Rasul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Qad Allah lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ada Rasul alladzi qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa taqaddama qalilan, dan Allah telah menjadikannya sebagai qalil. Demikian juga Allah telah menjadikannya sebagai qalil, orang yang bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul asqala lillah wa akhsyanallah, orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling takut kepada Allah. Akan tetapi beliau masih beristighfar dan masih bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memerintahkan hamba-hambanya untuk bertobat. Seperti kita yang tidak ada jaminan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada jaminan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, sehingga kita lebih butuh untuk senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha." Wahai hamba-hamba yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar-benar bertobat. Salah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Wa tawabbatil ummatu ala taubah wajibun li kulli ardin." Telah sepakat umat bahwasanya bertobat hukumnya wajib bagi setiap hamba. Demikian juga berkata Al-Qurtubi rahimahullah, "Al-ijma'u munaqab ala wujubi taubah." Telah dinukil dan telah terjadi kesepakatan bahwasanya taubat wajib bagi setiap hamba. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala firman di dalam ayat yang lain, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun." Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Pasti kalian akan mendapatkan keberuntungan. Ada bertobat sebagaimana disebut oleh Al-Qayyim rahimahullah, maknanya adalah ar-rujuk amma yakrahu Allah wa rasuluh ila ma yuhibbu Allah wa rasuluh. Seorang kembali kepada Allah, kembali dari melakukan perbuatan yang tidak disenangi dan dicintai Allah, menuju perbuatan yang disenangi dan dicintai Rasulullah SAW. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Wa taubatul syurut, dan barang siapa yang bertobat, maka para ulama menjelaskan memiliki beberapa syarat. Sebagai disebut dalam Allah rahimahullah, yang pertama seseorang di dalam tobatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Yang kedua, alian dan seorang manusia yang menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Kemudian seterusnya, al-ikhlas, al-juzur wal ma'asi, terlepas diri dan meninggalkan perbuatan dosa. Apabila perbuatan dosa tersebut bentuknya berupa melakukan perkara yang haram, maka bertobatnya dengan meninggalkan perkara tersebut. Sebaliknya, apabila perbuatan dosa tersebut berbentuk meninggalkan perkara yang wajib, maka bertobatnya dengan melakukan perintah yang wajib tersebut. Kemudian syarat yang berikutnya, al-yazim ala yauda ilaih, dia memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Yang kelima, dia bertobat di zaman atau di waktu yang Allah masih menerima tobat seorang hamba. Dia tidak bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat. Kata Rasulullah, hatta tatlu'a syams min maghribiha. Allah akan senantiasa menerima tobat sampai matahari muncul dari arah barat. Demikian juga seseorang bertobat akan diterima tobatnya apabila nyawa belum sampai di kerongkongan. Apabila nyawa belum sampai di kerongkongan, kata Rasulullah, "Innallaha yaqbalu taubat ma lam yughfir." Allah akan senantiasa menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum di kerongkongan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at." Dan Allah tidak akan menerima taubat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa hatta idza hadara ahaduhumul maut fa qala inni tubtu an. Ketika datang kepadanya maut,
Ketika datang kepada saat-saat menjelang kematian dia baru mengatakan, aku sekarang bertobat kepada Allah ya Allah. Kemudian yang terakhir, apabila perbuatan dosa tersebut berkaitan dengan hak-hak manusia, adalah bertobatnya dengan cara mengembalikan hak-hak tersebut kepada manusia. Kata Rasulullah SAW, "Man kana indahu madlamatun li akhihi falyatahallalha qabla aw min qabli an ya'tiya yawmun la yaqumu fiha dinarun wa dirhamun fa yu'khadhu min hasanatihi li akhihi fa in lam takun hasanatuhu ukhidha min sayyi'atihi fa turiyat alayhi fa turiya bin nar aw kama qala Rasulullah SAW." Barang siapa memberi kezaliman kepada saudaranya, maka hendaknya dia minta agar supaya kezaliman tersebut dihalalkan sebelum datang suatu hari yang tidak berguna dinar, tidak berguna dirham. Maka pada hari tersebut kebaikan seorang yang menzalimi akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan apabila hasil kebaikan orang yang menzalimi akan diambil kejelekan orang yang dizalimi, kemudian diberikan kepada orang yang menzalimi, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala alam bisawab wa hunaka al-fawaid wal fadail min hadha al-istighfar wa min hadhihi at-taubah. Insyaallah taala sa'adkuruha lakum fi khutbatin thaniyah wallahu taala alam bisawab. Adapun faedah dan fadail istighfar dan taubat akan kita sampaikan pada kesempatan khutbah yang kedua. Wa nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqal jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Safiruhu wa khaliluhu wa kalimuhu. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berkata Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, "Aktsaruna la ya'rifuna qadra taubah wa la haqiqataha fadlan an al-qiyam bih ilman wa amalan wa halan." Kata Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui kadar dan kedudukan taubat. Mereka tidak mengerti hakikat taubat. Apakah taubat? Apakah keutamaan-keutamaan fadilah dan fawaidnya? Lebih-lebih lagi mereka mau mengamalkan taubat dan istighfar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa la naj'alillahu mahabbatahu lit-tawabin illa anahum khawaf ladaihi." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaannya kepada hamba-hamba Allah yang mau bertobat, melainkan ini semua menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah memberikan kecintaan kepada orang yang bertobat sebagaimana firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertobat. Kata Ibnu Qayyim, Allah tidak akan memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang bertobat, melainkan ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang pertama. Kemudian ayolah di antara faedah, tatkala seorang hamba beristighfar dan bertobat kepada Allah, dia telah melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya karena Allah memerintahkan. Demikian juga Rasul yang memerintahkan agar manusia banyak yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dipahami dan dimaklumi keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang mentaati perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Kata Rasulullah, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu wa man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia akan mendapatkan surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bismillah wa rasul, fa ulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan mengumpulkan mereka bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan dari kalangan nabi, dari kalangan orang-orang yang membenarkan agama ini, dari kalangan orang-orang yang syahid fisabilillah, demikian juga dari kalangan orang-orang saleh dan mereka adalah sebaik-baik teman. Allah berfirman, "Wa man yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Seorang hamba yang bertobat dan beristighfar
dia telah mentaati perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara faedah dan fadail taubat ayat ikhwah, annahu sababun linailil falah wal fawz was sa'adah di dunia wal akhirah. Sebab seorang hamba akan mendapatkan keberuntungan. Sebab seorang hamba akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah firmankan, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun. Dan bertobatlah kepada Allah kalian semua wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan kalian akan dirahmati. Mudah-mudahan kalian akan dirahmati. Mudah-mudahan kalian akan beruntung di dunia ini dan beruntung di akhirat. Demikian juga di antara faedah dan al-fadail al-istighfar wa taubat annahu sababun li manji al-adab. Sebab penduduk dari sebuah negeri ataupun dari sebuah tempat tidak mendapatkan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang akan menolak hukuman dan azab dari Allah ketika hamba-Nya beristighfar dan bertobat kepada Allah. Allah firman, "Ma kana Allah mu'adzibahum wa anta bihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau tentang hadis ayat amanan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istighfar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdaha wal istighfaru baki. Kata Ibnu Abbas, di dalam ayat ini Allah memberikan dua jaminan keamanan. Jaminan keamanan yang pertama, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah meninggal. Jaminan keamanan yang kedua, apabila penduduk dari sebuah negeri dan sebuah tempat mau beristighfar, maka Allah ma'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum apabila mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara faedah dan fadail annahu sababun linuzulil matar wa imdadil banin wal amwal. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah kalian, sesungguhnya Allah kalian adalah Zat yang Maha memberikan ampun. Yursidis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan sebab istighfarnya kalian, Allah akan menurunkan hujan dari atas langit, hujan yang melimpah ruah. Wa yumditukum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak dan memperluas rezeki kalian dan anak-anak kalian. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Demikian juga Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun yang subur. Demikian juga sungai-sungai yang sangat banyak airnya. Demikian juga di antara faedah dan fadail banyak ayat ikhwah. Agar dapat kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa fi hadzal mabhas al-baqiyah, lakin qad adrakana al-waqt. Insyaallah ta'ala sanuwasil fi khutbatin ukhra. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wa nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana mimman idza uqiya syakara wa idza udriya sabar wa idza anaba istaghfar fa inna haula'i thalath wa sa'ada. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.